Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beb. Oke, jadi ngambil dari pertanyaan yang bagaimana pemahaman minat pada siswa kelas 4 di SMA di Kabupaten Tangerang. Nah, ini variabelnya itu minat karir, terus subjeknya itu kelas 11 siswanya pokoknya. Terus jenis penelitiannya itu deskriptif kualitatif. Maksud dari penelitiannya pokoknya arahnya jadi aku nanti bakal meneliti minat karirnya di sekolah itu. Jadi nanti aku turun ke lapangan. Kenapa mau ngambil penelitian ini? Karena mau ngelanjutin yang penelitian kuantitatif. Iya, seru banget. Yang pertama kuantitatifnya apa? Iya, ini minat karir juga. Bedanya? Beda aja. Bedanya, gue beneran. Berarti maunya apa? Lapangan itu gimana maksudnya? Terjun ke lapangan itu mau ngapain? Nanti nyari datanya gitu loh, sekolahnya. Jadi aku nyari nanti ke guru BK-nya gitu. Terus kayak nyari tahu gitu tentang siswa kelas 11 di Pating itu apa aja minat karirnya gitu. Kalau nggak nanti aku langsung ke kuanti dong. Kuali. Gimana? Iya, apalagi ngambil sampel atau Enggak ngambil sampel, kayak neliti. Berapa orang yang mau diambil sebagai ini? subjeknya? Subjeknya berapa orang? Oh, harus ada ini aja. Iya. Nggak disebutin spesifik banget, nggak apa-apa. Beberapa siswa aja gitu. Jadi yang di situ ditulis beberapa aja. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa kayak gitu, nggak apa-apa. Cuman dasarnya kamu mau Ngambil berapa? subjek. Paling nggak banyak sih, kurang lebih dari 10. Metodenya apa, wawancara atau Ini wawancara. berarti wawancara misalkan 10 orang, 10 orangnya kamu wawancara. Kalau tujuan atau latar belakang dari kamu mau meneliti ini tuh apa? Iya, gapnya apa? Selain tadi yang ngelanjutin yang kemarin gitu. Biasanya kan penelitian itu pasti ada gapnya, ada permasalahannya. Nah, latar belakang masalahnya itu apa? Nah, ini. Jadi tadi maksudnya bagaimana pengalaman minat karir pada siswa itu kayak cuma pertanyaan, ya udah deskripsi dasar, cuman gapnya tuh belum nemu. Maksudnya apa gitu? Maksudnya apa yang membuat lu mau ngelakuin itu? Berarti gapnya belum ketemu. Jadi belum bisa disebut penelitian karena belum ada gapnya. Misalnya contoh, kalau misalnya bagaimana pengaruh bimbingan karir, nggak bisa kayak gitu. Bagaimana pengaruh bimbingan karir terhadap minat karir gitu. Nah itu masih. Kalau ini kan bagaimana pemahaman minat karir pada siswa? Apa gapnya? Permasalahannya titiknya ada di mana gitu. Kalau mau ngambil kuali berarti iya, soalnya gapnya belum ditemuin. Misalkan terhadap apa gitu. Karena kayak ada permasalahannya gitu. Ya, terhadap apa? Misalnya minat karir terhadap semangat belajar gitu. Boleh? Kalau yang Aliza mau yang kayak gimana? Pemahaman Nah, itu tinggal dilihat ya. Deskriptif kualitatif.
Kalau analisis berarti bukan deskriptif berarti. Analisis minat karir siswa ini terhadap pengalaman dalam memilih pendidikan. Keulang ya? Keulang, iya. Karena mendingan gitu aja. Jadi pemahamannya dia terhadap minat karirnya itu menentukan, misalnya kayak gini loh. Orang kalau misalnya paham tentang minatnya apa, tujuan cita-citanya apa, pasti dia punya sesuatu gitu. Misalnya contoh dalam semangat belajar dia, oh kenapa sih si Lulu ini belajarnya bagus? Oh berarti karena dia punya minat karir, karena dia punya pemahaman tentang minat karir tersebut. Tapi kalau misalnya gini, oh kita teliti lagi siswa yang kedua, ternyata misalnya contohnya Hinga misalnya kok dia diem aja ya, kok belajarnya nggak semangat misalnya gitu. Oh pas kita tanya, oh ternyata pemahaman karirnya belum matang, nah itu bisa menjadi gap gitu. Jangan masih update story. Ada lagi nggak dari teman-teman? Itu variabelnya nggak pemahaman minat karir aja atau minat karir doang? Minat karir aja. Lebih luas. Karena ada kata-kata terhadapnya. Bisa terhadap titik-titiknya tuh kayak terhadap pemilihan sekolah pada Ya, terhadap misalnya semangat belajar boleh, atau motivasi belajar gitu boleh. Kalau mau jangan minat karir sih. Sebenarnya tadi analisis hasil bimbingan kelompok terhadap minat karir siswa. Jadi ada apa sih, ada Berarti ada tindakan dong. Itu masuknya ke kuanti. Itu masuknya ke kuali. Kalau kuali nggak ada tindakan dia, Be. Oh, iya. Itu apa? Iya. Aduh, Allah, sudah salah. Ya. Ada. Analisis pemahaman minat karir siswa. Bisa apa deh? Ya terserah dia, mau cepat dilanjut boleh, mau langsung dia belum nemu gapnya. Gitu ya. Udah, ada lagi nggak yang mau nambahin? Ini maksudnya ini masih teman-teman ya, belum Udah? Ya udah. Iya, lebih nyari gapnya aja, gapnya apa yang mau diteliti itu apa. Karena kalau pemahaman minat kalian doang nggak ini. Itu ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung ya, pertanyaannya itu mengapa banyak remaja yang mengalami stres. Terus judul penelitiannya itu adalah analisis penyebab stres di kalangan remaja pada siswa kelas 12 di SMK Asalam. Nah, variabelnya itu stres, subjeknya itu remaja kelas 12 di SMK Asalam, jenis penelitiannya di selanjutnya. Banyak remaja yang mengalami stres. Jadi variabelnya penyebab stres. Variabelnya stres. Stres itu kan bukan stres itu. Kalau deskriptif judulnya Iya. Itu dua kali lagi jumlah. Iya 12. Kalau jangan diinput nggak bos, sekolahnya beda. juga kan bukan dia perspektif kalangan remaja, kalau ini berapa berarti nanti dia pengen tahu ya di dalam kelas itu stresnya itu gimana, aktivitas apa aja sih? Ada keluarga gitu. Ya kayak apa sih penyebab stresnya dia gitu, apa mungkin dari lingkungan, apa mungkin dari keluarga. Kalau aku sih udah karena udah dapet gitu.
subjek itu aku masih ada apa sih mau ya tadi aku sempat ini sih mikirnya cuma masih agak bingung juga gitu. Kalau deskriptif mah kalau buat masalahnya bisa ambil subjeknya yang misalkan stresnya faktor internal seperti gitu pasti kebanyakan yang subjeknya misalkan kamu ambil dibedain kayak ini yang faktor oh jadi dari faktor A faktor B aku faktor mau C wawancara dia maka statistiknya Kenapa? Oh, kena. oh jadi perpoinnya bisa kayak masalah keluarga misalnya masalah lingkungan gitu nanti di variabelnya stres pengalaman remaja nggak sih kalau stres dong kan macam stres itu kan banyak yang luas banget kalau Oh, iya, misalnya variabelnya cuma stres ya semua orang bisa stres nah kalau remaja kan berarti ada tingkatannya gitu tingkatan stresnya itu seperti apa stres belajar iya iya stres belajar spesifiknya kalau misalnya cuma stres doang Nah itu maksud aku. Kalau stres doang kayak gue yang oh ya stres bukannya sengaja ya stres udah ada lagi yang mau ngoreksi teman-teman untuk judul DJ terkait analisis penyebab stres di kalangan remaja. kalau remaja pada siswa bahas bla 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 Sudah? Tidak ada? Kalau tidak ada, oke. Misalnya itu faktor apa saja yang menjadi pertanyaan itu faktor apa saja yang menjadi penghambat kematangan sosial pada siswa SMP. Variabelnya kematangan sosial, subjektif siswa dan jenis penelitiannya ada sedikit. Gapnya apa? Gapnya karena kan di siswa SMP itu kan khususnya untuk kelas ya SMP-nya ngambil di mana? di MTS Nur Saada. Itu kelas 9. Gapnya itu karena kan kebanyakan kalau misalkan apalagi remaja itu dia di dalam perkembangan sosial jadi dia tuh masih kayak malu masih kayak belum percaya diri gitu. Misalkan dia nggak berani untuk berinteraksi sama orang terus dia juga merasa kalau misalkan dia tuh nggak disukai sama orang gitu. Belum sifat-sifat sosialnya sifat-sifat dewasanya itu belum bagus. Ada seperti itu juga. Iya mungkin lebih spesifik kayak kematangan sosial pada tingkat. Tapi karena kalau misalkan itu masih umum gitu loh. Iya. Terus kayaknya jangan faktor apa saja yang menjadi gitu. Soalnya itu faktor itu kan udah menyangkut kayak apa saja yang menjadi gitu. Maksudnya apa saja yang menjadi itu udah termasuk pengertian faktor. Jadi pilih salah satu aja mau faktor atau apa saja yang menjadi. terus gapnya belum ini nggak sih Iya gapnya belum ada. belum mengkhusus terlalu luas kayak tadi Aliza kalau tadi Aliza kan bedanya Minat apa minat kali ya. Minat karir ya? Ah. Iya. Nah lihat deh contohnya hampir mirip Iya. bagaimana mama minat karir pada siswa hanya ini yang ditanyain masih luas terhadap apanya Jadi kayak dikhususin ke satu. ya bisa penghambat kematangan sosial pada siswa terhadap apanya misalnya terhadap kematangan sosial terhadap Tapi kalau terhadap itu kemarin itu kalau misalkan terhadap itu ada sebab akibat. Jadi kalau misalkan lebih bagus tuh pada pakai kata-katanya pada, jangan terhadap. tidak boleh pada misalnya pada pergaulan misalnya atau pada pertemanan misalnya kan kematangan sosial gitu atau pada gaya belajar gitu Mungkin kalau misalkan apa tadi faktor sosial kematangan sosial kematangan sosial pada teman sebaya kan ya Bisa
Pematangan sosial pada teman sebaya di Berarti kalau apa? Deskriptif. Berarti apa? Faktor. Iya, oh my god. Menghambat teman-teman sosial pada Nggak usah pakai pada kali, kematangan sosial. sosial siswa pada Tahu udah faktor penghambat kematangan emang terhadap nggak boleh? sosial. Boleh. Boleh, cuman kalau terhadap itu kayak buat yang sebab akibat gitu loh, yang kata ibunya. Makanya Kan ada sebab akibat. iya sih. Ya udah. Soalnya nanti dilihat nih pengaruh dari kematangan sosialnya dia terhadap dirinya gitu. Bedanya faktor pematangan sosial terhadap Iya terhadap misalnya bla teman sebaya ya. terhadap siswanya kan dia Siswanya apa sih? terhadap teman sebaya pada siswa baru pada siswa SMP apa gitu. Nah ini lebih spesifik lagi, nanti kamu mau ambil SMP mana Ada soalnya banyak banget. Lu demen banget sama sis. kalau di SMP aja itu tuh siswa Indonesia itu siswa SMP itu banyak banget gitu kan, nggak mungkin kamu mau neliti Itu kematangan sosial siswanya hapus aja kali. Siswanya yang dia. Masa faktor penghambat kematangan sosial terhadap teman sebaya pada siswa gitu. Iya. Kematangan sosial terhadap teman sebaya. Nah ini teman sebayanya kurang dulu, karena kalau teman sebaya tuh yang Iya. Jangan kita yang nentuin mah. itu di teman dong. Bukan di sebaya, jangan di sebaya. Ya mohon maaf banget ini mah guys. Nah ini, nah nanti teman sebaya itu terserah kamu kita yang ngambil apa. Faktor penghambat kematangan sosial terhadap faktor kematangan sosial terhadap kayaknya teman sebaya deh bahasanya. Faktor penghambat kematangan sosial terhadap pergaulan gak sih? Iya. kualitas gak sih? Nah, itu penghambat tuh sih terus gue kayak kematangan terhadap teman sebaya maksudnya apa? Kematangan sosialnya tuh terlalu luas dalam emosi. Iya, Iya, ini Iya, yang masih luas. apanya gitu kan. Nanti terhadap apanya itu terserah Islam mau ngambil apa. Misalkan Kalau pergaulan, ya aja Beb, kematangan sosial terhadap misalnya perkembangan emosional terhadap kematangan emosional. Ya contohnya ya. Perkembangan emosional atau pergaulan. Apalagi coba. Faktor apa kematangan sosial terhadap pergaulan misalnya. Pergaulan, nggak usah lagi pada. Bisa. tapi kalau sosial Kematangan sosial. Enggak sih. Kayak saja bukan Kematangan sosial juga bisa dihapus sekalian guys, ini pakai perkembangan emosionalnya aja. Faktor penghambat. Untuk penghambat bikin banget. Wah, itu kan nggak soalnya itu gapnya yang diambil. Ya. kata kuncinya lah. Iya. Perkembangan emosional, pergaulan atau misalnya Komunikasi. minat kalian. atau gaya belajar bisa, atau motivasi belajar bisa banyak deh. Atau apa ya? Jangan negatif deh. Gini, jangan. Tapi kadang-kadang kalau misalnya, oh kamu mau jadi guru ya, kamu gede. Oh iya, gitu kan. Tapi kalau perkembangan emosional bisa, misalnya satu gengnya isinya orang insecure semua. Dia insecure juga. Oh satu gengnya orangnya pede abis ya, dia jadi pede. Berarti variabelnya apa dong?
Enggak. Kalau benar kan bisa ganti ke Kemarin kan gue pakai terhadap ya. Terus nama Bu Firninya tuh diganti jadi jangan ada terhadap. Kalau terhadap itu kayak penyebabnya kenapa dia bisa begitu. Iya dampak atau penyebabnya yang kayaknya kemarin terus diganti pada. Terhadapnya tuh jangan dipakai. jadi faktor pematangan sosial pada perkembangan gitu ya. Berarti variabelnya jadi 2. Kemarin kamu variabel berapa? Satu. Apa? Kamu apa? Perilaku otoriter orang tua. Perilakunya. Pertanyaannya? Judulnya ada judulnya. Bagaimana pola komunikasi anak dan juga orang tua. Gak apa-apa sih. Pola komunikasi anak pada orang tua. Dengan anak. Kiki mau pipis bukan? Iya. Aku pipis takut banget deh. Faktor pematangan sosial pada bla 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 siswa Pada siswa bla 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 terkait bla 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 bla. Saya kalau kayak gini, Terkait perkembangan emosional. Faktor penghambat kematangan sosial pada siswa SMP bla 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 terkait perkembangan emosionalnya terkait apa gitu. saya kalau kayak gini gue takutnya variabelnya jadi 2. Iya makanya Nggak mungkin 1. Istilahnya butuh perkembangan atau mending kematangan sosial apa sih? faktor paham. Iya, kematangan sosial maksudnya lu apa? Karena dia Faktor penghambat misalnya nih, faktor penghambat pengaruh sosial pada siswa di bla 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 bla. iya kayak gitu juga bisa. Coba gapnya dulu deh. Ini jangan kita jangan kita Coba mama gimana? Apa yang pengen Isma tuh tulisannya apa sih? Apa yang pengen diangkat? Iya yang kenapa lu Milih Ngambil. ini. ini gitu? Itu tadi ya karena banyak remaja yang sama teman sebaya itu masih mau berinteraksi gitu. Jadi bagusnya dalam aspek sosial ya aspek. Tapi kalau bukan emosional juga bisa masuk. Tapi belum Oh iya, buka. Berarti kepercayaan diri nggak sih? faktor Cerdas. Belum sadar. Oh, itu faktor perkembangan emosional. Apa? Lu jangan terlalu sebutin Isma. Terhadap misalnya terhadap faktor perkembangan emosional pada siswa terhadap misalnya terhadap pergaulan, cara bergaul atau karena dia itu gapnya ini nih, orang yang nggak bisa bergaul, malu kalau bisa bergaul. Jadi lo pengen tahu kenapa sih tuh orang belum bisa terbuka gitu? Iya, belum itu sebenarnya gapnya, kedewasaannya belum ada. Nah, masalahnya ini nih yang nggak bisa terbuka itu istilahnya apa? Misalnya contoh, kalau kayak gue misalnya, gue kan masalahnya itu adalah isu pernikahannya. Kalau dia itu jadi trust issue kan, trust issue itu efeknya dari isu pernikahan. Kalau dia orang yang nggak bisa berteman gitu. Nah permasalahannya kan apa? Gitu. Introvert. Itu jadi kayaknya gitu deh yang gue tangkap. Bukan ini. Iya kan? Bukan kematangan sosial. Soalnya kalau ini nggak bakal masuk ke game masalah lu. Misalnya contoh, Udah ya, cukup ya. Belum. misalnya nggak bisa bergaulnya itu istilahnya apa sekarang yang keren? Misalnya Kuper.
antisosial. Ansos. Iya. Analisis antisosial, misalnya contoh ya, analisis antisosial. Misalnya terhadap perkembangan emosional. Kepanjangan Om. Kepanjangan. 2 variabel ntar. Gue udah dapet gamesnya cuman Bisa banget lu. Agak kurang aja ya. Iya, dampak perilaku antisosial pada remaja di mana? Nah itu juga panjang. Enggak. Nah, habis itu variabelnya berarti perilaku antisosial. iya, Iya, antisos, ya. Itu tuh. Berarti variabelnya apa? Ganti. Antisosial. Jadi dia nanti lu cari tahu dampaknya apa. Dampak dari perilaku antisosial. Iya. Iya. Iya dong. Antisosialnya itu misalnya pertama insecure, misalnya orang tua yang otoriter bisa jadi, nah itu. Iya. Nanti pertanyaannya nggak ini dong. Hah? Apa saja dampak misalnya apa yang menyebabkan? Boleh. Bagaimana? Bagaimana? Tapi Bagaimana? judulnya aja udah terlalu ini, nanti pertanyaannya apa? Nggak luas dong. Pertanyaan apa? Pertanyaannya nggak luas. Itu buat judul nggak sih pertanyaan? Itu judul. Nanti nih pertanyaannya jadi kayak gini nih. Itu judul kan yang dampak perilaku. Iya, iya. Iya. Iya, pertanyaan tuh nggak dimasukin ke skripsi lu. Iya, skripsi. Oh, itu udah ngobrolin pertanyaan 5. Ya karena Iya, kita iya. kan apa yang kita mau teliti. Jadi dari pertanyaan itu lu jadiin judul. Berarti kalau misalnya ada pertanyaan, Jadi lu keresahan lu apa terus lu tuangin di pertanyaan itu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu lu pilih apa sih yang menjadi yang paling meresahkan. Nah, lu jadiin pertanyaan. Lu jadiin judul gitu. Itu maksudnya Gue sih mau ngasih saran. Iya, boleh analisis dampak perilaku boleh. Masuk. analisis dampak perilaku antisosial pada remaja. Kalau nggak analisis dampak. Udah itu udah benar. Udah. 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 Iya, betul. Antisosial apa perilaku anti? Subjeknya remaja di baba. Subjeknya benar. Iya. Kalau siswa boleh pada siswa di bla 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 gitu. Kalau mau. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ini langsung aja pertanyaannya. Pertanyaan itu bagaimana dampak sosial media terhadap kepercayaan diri remaja? Judulnya dampak sosial media terhadap kepercayaan diri di kalangan remaja. Variabelnya adalah kepercayaan diri, subjeknya remaja yang menggunakan sosial media, lalu jenis penelitiannya deskriptif. Bagaimana teman-teman, ada masukan atau saran atau perubahan atau ada judul baru untuk saya? Boleh. Gapnya berarti tentang Kepercayaan. Macam-macam. Iya. Boleh kalau judul harus Spesifik. tapi semua remaja kan main medsos. Iya, itu dia. Ya misalnya jangan remaja diri kepercayaan diri generasi Gen Z misalnya. Atau generasi strawberry. Generasi sandwich. Generasi sandwich. Sandwich saja sandwich. Strawberry. Karena dia terlalu lemah. Misalkan percaya diri remaja usia gitu boleh. Ada rentang. Jadi ada definisinya. Gue ada dari kamu ngapain? Boleh tahun kelahiran 2022. Remaja itu ya. Remaja 2 tahun. Tahun.
Analisis dampak sosial media. Apa? Contohnya? Udah banget sampai belajarnya di kelas Analisis dampak, analisis faktor. iya analisis semua. Aduh bagus banget. Kayak gitu aja dampak sosial media terhadap dari manusia yang dia Pada Takut ada aku juga pakai aku pakai terhadap remaja yang menggunakan kan ada sebab akibat remajanya banyak jomblo Subjek yang bakal ngambil siapa? ada sendiri temennya ada gitu. iya kan misalnya di kalangan misalnya yang remaja luas banget Di siswa. Iya, salah. jadi pada siswa bla 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 bla. Atau pada siswa di SMA bla 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 bla. Di kalangan remaja pada siswa. Ih, enggak kayak kepanjangan gak sih, Beb? Langsung aja. Dari siswa siswa itu udah Remaja. di siswa SMP bilang aja lu buang sampah ya udah gitu aja. Udah subjeknya doang nanti diubah. pada siswa bla itu udah bagus ya. Yang musik. Udah tuh subjeknya. Ada lagi? Ganti nanti siswa apa? Ya. Iya, satu doang. Jangan repotin saya. Aku cuma nanya mulu ya. Siswa SMP. Siswa aja nggak apa-apa, siswa yang menggunakan Ya siswa ya terserah lu pakai SMP SMA mahasiswa orang tua ya, ada Udah. nggak ada yang nanya kelompok apa ya Udah lagi. terhadap pengaruh TikTok sumpah ibu gua tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini permasalahan atau gap yang digambarkan dari pertanyaan nomor 1 yaitu bagaimana perempuan mendefinisikan identitas gender mereka dan apa arti perempuan dalam keluarga yang menerapkan pola asuh patriarki. Jadi apa sih yang menjadi sebenarnya kenapa gitu perlu diteliti karena diambil dari daerah di Kabupaten Bogor banyak banget anak perempuan tuh yang udah perempuan tuh pendapatnya nggak terlalu apa ya nggak terlalu digubris gitu karena mereka beranggapan ya laki-laki tuh lebih apa ya lebih tinggi gitu jadi patriarki itu lebih kepada mendahulukan atau merajakan suara laki-laki gitu pendapat laki-laki jadi seringkali anak perempuan itu apa yang dia mau tuh terpendam kayak misalnya dalam keluarga itu dia 3 bersaudara perempuan laki-laki perempuan nah biasanya kalau misalnya untuk mendapat pendidikan yang tinggi untuk dia bisa banyak apa ya kegiatan gitu itu tuh lebih kayak udah laki-laki aja perempuan mah udah nanti juga di rumah gitu makanya ternyata kalau bahas asuh itu mempengaruhi kayak perempuan tuh sebenarnya ngapain sih gitu sebenarnya hak perempuan itu apa sih gitu nah makanya itu nggak bagus nah jadi dampak judulnya itu mau dampak pola asuh patriarki terhadap identitas gender dan perempuan gitu untuk metodenya fenomena karena biar kita tahu nih sebenarnya dari mereka sendiri yang mengalami Pola asuh patriarki ini gimana gitu dari mereka apakah mereka juga ngerasa kayak jadi bingung yang tadi sebenarnya perempuan tuh ngapain sih emang perempuan nggak boleh ngapa-ngapain ya emang perempuan di rumah aja ya kayak gitu cuma untuk subjek penelitiannya emang perempuan sebenarnya tadi ada yang mau ditambah itu dampak pola asuh patriarki terhadap identitas gender dan perempuan di Kabupaten Bogor cuman belum direvisi yang di sininya terus variabelnya ini masih tadinya 2 gitu tapi ada pola asuh patriarki sama identitas gender anak perempuan tapi setelah dipikir lagi karena ini lebih menekankan kepada gimana
perempuan tersebut tentang identitas gender ya, makanya kayaknya mau ngambil identitas gender anak perempuan itu aja kayak gitu. Oke. Agak masih berat di identitas gender, maksudnya kadang-kadang orang-orang berpikir identitas gender berarti identitas lu laki-laki perempuan selesai gitu. Kalau yang kamu tadi jelasin kayaknya bukan identitas, lebih kesetaraan atau pemahaman kesetaraan gender gitu. Kalau misalnya identitas gender ya jelas berarti identitas. Iya, identitas cuma laki-laki sama perempuan. Kalau kesetaraan gender kan itu ada gapnya gitu. Kayak ada. Luas ya emang sih. Iya. Pernah baca juga sebenarnya gender tuh kan cuma banyak. Iya. Tapi Banyak. kan yang di sini kan cuma Nah itu emang harus bingung sih, paling kalau misalnya ini Paling kalau terlalu tidak tahu. dampak pola laki Strip terhadap kesetaraan gender anak perempuan. Kesetaraan Ada pemahaman. patriarki. Tapi apa yang mau dikritik dari anak perempuan? Iya, benar. Ada patriarkinya. Kan ada patriarki. Jadi kalau Tapi dampaknya jadi luas, apakah kedudukannya, apakah sifatnya, kayak gitu, apakah perlakuannya. Kalau yang jarang banyak apa? kalau misalnya identitas gender itu enggak luas. Menurut gue lebih kayak ke sebenarnya perempuan tuh kodratnya tuh seperti apa gitu. Kodratnya tuh apa tuh, haknya tuh apa. Iya, kalau identitas gender enggak ada. Jadi yang kita mempertanyakan, misalkan aku mempertanyakan identitas gender aku ini bisa jadi laki-laki jadi perempuan, takutnya kayak gitu. Kalau misalkan kesetaraan kan berarti kayak lebih ke haknya kan, lebih kepada apa namanya tentang pendapat gitu ya kan, kayak gitu. Kalau misalkan identitas gender terlalu sih. Kalau misalnya identitas gender nggak mungkin kan ada orang yang nanya kayak walaupun misalnya ada perempuan yang bekerja gitu, dia harus nafkahin keluarga, sebenarnya identitasnya apa nggak ada. Tapi kayak hak gue apa, pasti itu kan ditanya. Karena identitasnya jelas, gue perempuan, pasti yang ditanya seharusnya sebagai perempuan gue tuh seharusnya kayak gimana gitu. Kalau misalnya identitasnya jelas gitu secara fisik biasanya. Dampak pola asuh patriarki terhadap transgender, pemahaman kesetaraan gender atau dampak pola asuh patriarki. Iya, Dua variabel. Lo mau dua variabel? tadinya tuh gue mau ke identitas si anaknya itu, jadi gue nggak akan ngebahas itu. Wah, patriarkinya. Ya udah. Ya nggak apa-apa sih. Ya, saya nggak mau bahas tentang si pola patriarki karena itu tuh udah banyak orang yang tahu bahwa patriarki itu laki-laki itu lebih diutamakan, lebih diunggulkan. Nah, tapi lebih ke si itu si anak perempuannya. Pipi. Makanya, iya. Bukan batu ginjal. Pemahamannya gimana? Pemahaman identitas gender Kencing banget. Pinju dong. lu mau ngebahasnya apa? Kan lu mau ngebahas gapnya itu pola asuh patriarki kalau Astak jijik. Jadi kayak terus tadi yang kita ceritain itu apa? jadi tuh banyak yang menerapkan pola asuh patriarki. Nah, yang mau dibahas adalah gimana nih keadaan si anak perempuannya ini. Dia tahu nggak sih sebenarnya perempuan itu bisa bisa juga gitu punya hak lain gitu. Hak dia tuh nggak cuma yang kayak diem aja terus harus perempuan laki-laki yang menang, tapi tuh dia tahu nggak sebenarnya perempuan tuh lebih dari itu. Jadi kayak kesadaran si anak perempuan itu tentang haknya dia, tentang kewajibannya dia, tugasnya dia gitu. Jadi si anak perempuannya ini apa ya?
Padahal itu udah masuk banget sih maksudnya yang tadi kita diskusiin, karena tadi lu itu secara garis besar lu nyeritain kalau bisa gini, karena di Bogor itu masih ada pola asuh patriarki. Berarti itu kan permasalahannya bukan identitas gender, identitas itu hanya korban dari pola asuh patriarki. Nah sebenarnya ya pengennya tuh lebih game yang jalan pengen itu perempuan itu gimana jadinya. Tapi kalau membahas identitasnya aja, maksudnya nggak melibatkan pada pola asuh, nanti jadinya racun nggak sih? Iya, identitas gender tuh banyak kok. Kalau misalkan tadi kan, jadi kan mau itu kan mau ngebahas yang bagian yang salah. Anak perempuannya. Ada perubahannya aja kan. Terus jadi nggak mau ngebahas tentang pola asuhnya kan? Kayak nggak mau mendalam gitu. Cuma ini pola asuh patriarki itu lebih berangkatnya kepada laki-laki ini udah gitu. Terus di kayak istilahnya dari pola asuh patriarki ini laki-laki itu yang lebih lebih cocok untuk memimpin, sedangkan perempuan itu harus lemah lembut, harus nurut segala macam. Nah sedangkan jadi kayak dia sebenarnya tahu nggak sih gitu. Jadi kalau dari cara perempuannya ya bingung ya. Berarti kalau misalkan itu ya yang Kalau lu ngambil identitas gender lu luas banget. iya. Gila. Bahasa itu. Terserah kalau lu sanggup. Nah, ini kalau misalnya kayak tadi kira-kira variabel penelitiannya apa? Kalau yang tadi dampak pola asuh patriarki terhadap pemahaman hak anak perempuan. Iya. Hak anak perempuan. Kayak gua aja isu trust issue tetap variabelnya minat Menikah. apa harus Nggak harus dua. isu pernikahan itu hanya faktor. Nah iya, kalau gua kan isu pernikahan itu hanya faktor dari minat, hanya faktor yang menyebabkan minat menikahnya kan. Faktor yang mempengaruhi pemahaman anak perempuannya. Bisa lu nanti variabel penelitiannya fokusnya terhadap hak anak perempuan gitu. Ya, bukan pola asuh patriarkinya. Cinta dalam deskriptif, karena bukan fenomenologi. Iya. Sabar. Dicatat dulu aja biar nggak lupa. Elana nggak mau maju. Sombong gitu. Jadi tuh kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini ngambil eksplorasi fenomena kesepian pada orang lansia yang tinggal sendirian di desa Jember Sumedang. Variabel itu kesepian. Subjeknya itu orang tua lansia yang tinggal sendirian di desa Jember Sumedang. Nah, jenis penelitian ini fenomenologi. Mau mengambil subjeknya itu 3 orang. Terus, Bu izin ke toilet. Lansia aja ya. Lalu lanjut dulu jelasin. Udah. iya makanya bukan explore tuh kayak apa ya? Dora. Iya kayak hanya lihat aja tapi jangan didalemin gitu. Itu dasarnya. Kajian fenomena kesepian pada lansia aja. Iya. Fenomena aja nggak sih, nggak usah pakai fenomena. Iya fenomena. Karena lansia itu udah pasti orang tua. Bisa sih. Kajian. Tapi kalau fenomenologi itu Boleh, nggak usah pakai awalnya. Boleh. Nah, Analogi kesepian pada lansia. Fenomenologi apa fenomena? Apa fenomena?
Boleh, boleh. Apa? Ada lansia yang tinggal sendirian. Emang fenomenologi? Bukan studi kasus. Fenomenologi. Ini yang ini kayak gini banyak di ya. Jadi banyak yang rumahnya udah kosong semua. Anak-anak itu mau pada balik. Dan ada yang Masih itu berkoordinasi. nggak mampu nih. Sampingnya itu benar cuma nenek sendiri. Itu masih kerja dan itu kamu saudara aku bukan tetangga. Banyak maksudnya dia nggak mau ikut gitu loh, mau ikut anaknya. Ini pasti kesepian gak sih? Iya makanya. Dan apalagi rumahnya juga kan kalau di kampung kan pasti gede-gede gitu ya. Iya. Fenomenologi kesepian pada lansia dia tinggal sendirian di desa. Variabelnya kesepian. Aku sih yes. Aku sih gimana Mas Agus ya? Gak ada. Pasti cuma Mas Rizky Oh gimana Mas Burhan? Udah? Cukup? Ada tambahan lagi? Nggak ada. Udah bawa masa jangan gimana kalau Jadi judul yang saya ambil Si Ahmed emang dia mah suka ngekaliin gue gitu. Jadi judul yang saya ambil itu adalah itu apa dampak dari tekanan dan stres dalam posisi kepemimpinan terhadap kinerja dan kesejahteraan manajer. Oh iya, itu pertanyaan, maaf ya. Jadi judulnya adalah dampak tekanan manajer sebagai atasan terhadap emosional dan kinerja karyawan. Gitu. Nah, variabelnya turun Bu. Variabelnya itu emosional dan kinerja karyawan. Karyawan ini kan Terus cek oh, enggak ada di atas ya. Enggak. Ini Salah. emang sekarang bingung kan? Iya. Nanti kalau disuruh udah ngebing. Enggak ini Coba ke atas, ke atas. Ini enggak ini salah seharusnya coba ke atas. Nih. Itu emosional ada itu. Ada emosional kan? Nah ya, jadi yang saya highlight di sini apa dampak dari tekanan stres dalam posisi kepemimpinan terhadap emosional dan kinerja karyawan? Variabelnya emosional dan kinerja karyawan, subjeknya itu manajer plus kopi. Jenis penelitiannya saya butuh pendapat kalian semua. Gak usah pakai terhadap emosional lagi, langsung ke kinerja karyawan. Oh iya. Baik, terima kasih atas saran bagus. Belum sabar. Coba judulnya lagi di atas. Itu variabelnya nggak emosional nggak sih? Apanya? Emosional dan kinerja karyawan tadi loh. Nggak emosional nggak sih? Itu aja tekanan dan Nggak usah pakai emosional lah ya. Atau nggak terhadap emosional karyawan. Emosional. Tadi lu variabel stres ya? Kesejahteraan kan kata lo variabel tadi stres luas. Iya, kalau mau udah misalnya dari kinerja karyawan itu kan faktornya. Gimana sih? Gue yang maju aja. Biar lambat cari biar lambat. Apa dampak dari tekanan stres? Enggak jadi tanya Kalau dong. dia harus di atas bisa. Coba. Tanya dong ini. Kenapa Kak? Iya, kenapa? Iya, kenapa? Aku juga mau ditanya-tanya. oh ya. Apa sih? Kenapa? Jangan bikin itu. Oh, belum lagi aja. Kenapa? Jelaskan. Coba. Saya ambil penelitian Apa ini sih? karena
biasanya kan orang nge-highlight itu kan dapat tekanan itu dari karyawannya gitu kan. Padahal sebenarnya pun kita juga harus tahu kenapa emang Padahal juga dapat tekanan. Caca lagi nyusun kata. Jadi ini biasanya kan orang melihatnya tuh karyawannya yang stres kan. Padahal kita juga harus tahu ternyata dari atasan itu juga atasan itu bisa stres. Kenapa? Karena kan mungkin ada beberapa faktor yang karena gue pernah ngalamin sendiri, pernah dapat cerita sendiri, dapat pengalaman sendiri diceritain gitu, dia curhat. Ternyata jadi atasan itu tuh gak gampang gitu loh. Jadi atasan itu juga ternyata tuh ada tekanannya dari atasan, ada dari bos itu. Jadi contohnya misalkan bosnya itu minta manajernya ini buat kayak, saya nggak mau nih pekerjain dia lagi, dikat aja ya hari ini juga gitu. Kan berarti kan di manajer ini kan jadi punya tekanan dong, kayak gue tuh tahu kinerja dia, gue tuh tahu dia tuh sebenarnya bisa gitu, tapi ternyata bos gue tuh gak suka, ternyata bos gue tuh gak mau dia dipekerjakan lagi gitu. Jadi kan dia punya tekanan gitu loh, kayak gue harus pecat orang yang sebenarnya gue tahu kinerja orang itu bagus. Gue punya tekanan kalau misal gue tuh hari ini harus nge-push kerjaan ini segini, gue tuh harus gini, gue harus gini gitu. Karena perspektif orang-orang itu orang kerja manajer tuh cuma nyuruh gitu, padahal sebenarnya manajer tuh juga muter otak gitu, gimana caranya supaya semua berjalan. Iya. Ngerti kan? Ngerti. Berarti fokusnya kepada manajernya. Iya. Ya gitu. Lalu nih, yang aku lihat kayaknya judulnya kebalik. Iya. Analisis dampak tekanan manajer sebagai atasan terhadap emosional. Mendingan tekanan Jadi emosional. fokusnya ke manajernya. Iya. Kinerja karyawan. Karena kan yang mau Kinerja karyawannya baru dijelasin di dalam. Jadi kalau gitu kayak kebanyakan gitu loh. Habis itu Itu jadi lima kalau kalian kamu tuh. kayak analisis kinerja Karyawannya. Iya. Enggak, karena dampak tekanan manajer nih, dampak tekanan manajer nih Iya. sebagai atasan itu itu ngaruh ke emosional dan kinerja karyawan. Iya, tapi kalau mau dia sebenarnya di manajer aja. Iya. Kalau manajer pasti ke seluruh general semua. Karena kalau misalnya gue ngambil ini nggak pakai emosional dan kinerja karyawan, Iya, nanti lu jabarin. tekanan manajernya itu luas. Iya, nanti berdampaknya terhadap kinerja karyawan. Iya. nanti dijelasin di dalamnya, Di dalamnya. di proposalnya, bukan Kan di pasti dalamnya. lakukan cuma itu doang dong. Pagi terhadap dirinya juga, nanti terhadap bawahannya bagaimana. Jadi gak usah lagi karena gue ketika lu menceritakan tentang ini sebelum gue tahu permasalahan dan yang gue tahu itu atasan manajer itu menekan ke bawah. Jadi itu yang jadi itu. Jadi masalah untuk karyawan yang di bawah. Ternyata pas lu ceritain gapnya ternyata lu masih lu hanya terfokus terhadap si manajer. Gini, kamu berarti yang mau dianalisis itu kan tekanan manajernya kan, bukan maksudnya Tekanan yang didapatkan Iya, tekanan yang didapatkan manajer dari kinerja karyawannya kan. dari Dari atasannya. atasannya lagi, bos. Dari atasan. Dari atasannya. Karena manajer itu posisinya di tengah-tengah. Jadi manajer itu ditekan dari atas. Iya, benar. Manajer sayang. Jangan dikit lagi. Udah. Ya ada gitu ya. Karyawannya nggak Berarti karyawan yang di bawah itu karyawan yang di bawah manajer atau Iya. Iya, yang di bawah. Iya, jadi Jadi dulu yang gua iniin tuh jadi karena manajernya tertekan itu selalu sama emosional dan kerja karyawannya. Jadi kayak karena manajernya ditekan nih, jadinya tuh karyawannya yang kena. nah nanti itu dijelasin di situ. Ini di dalamnya. Di dalamnya Dalamnya dijelasin, Judul. bukan di judulnya. Kalau di judulnya ya lu Nanti takutnya lu nanti fokusnya itu malah ke emosional kinerja sama kinerja karyawannya. Oh iya. Iya. Oke, Tolong Diinin aja atau diawasin aja ya. iya. Terus. Di samping aja dulu. Ngomongin aja biar lu tahu kesalahan lu di mana. Tadi lu bilang lagi. Iya, apaan sih? Aku bingung. Juga
Berarti analisis dampak tekanan manajer sebagai atasan. tekanan yang didapatkan nggak sih? Enggak. Analisis dampak tekanan Sebagai manajer sebagai manajer. atasan. Udah gitu aja. Jadi terhadap emosional dan kinerja karyawan nggak usah kan? Analisis dampak tekanan manajer sebagai tekanan manajer. Terus variabel gue dari mana nih? Tekanan kan luas. Tekanan atasan. Tekanan emosional. Emang Atau emosional? Emang ada penelitian yang Jawab tekanan emosional. Emosional. Tekanan emosional. Analisis dampak tekanan emosional manajer gitu. Iya, emosional juga. Iya, analisis dampak emosional. dia ditekan kepala. Analisis dampak emosional manager. Analisis dampak tekanan emosional. Tekanan emosional manajer sebagai atasan. Analisis dampak tekanan emosional manajer. Sebagai atasan. Dia kan bukan atasan. Manajer tuh atasan. Nggak usah Atasan lagi. Nggak usah dijelasin sebagai atasan, nggak usah. Ini yang lu maksud tuh tekanan yang didapetin manajer terhadap emosi dari karyawan kan. Nah berarti menurut gue lu kayak ya udah nggak usah iya. Analisis dampak tekanan emosional manajer terhadap Maksudnya kinerja karyawan. iya terhadap apa pada lu? Pada aja pada. Terus nanti yang Pada. lu teliti hasilnya apa kayak gimana? Maksudnya kayak apa yang nanti Terhadap gak sih karena ada sebab akibat nih. Enggak. kayak yang Kayak terhadap tuh bukan maksud sebab akibatnya. Variabelnya tekanan emosional. Tekanan emosional subjeknya manajer ini kan. Iya, boleh. Nah. Tekanan emosional kan terlalu luas. Kalau yang emosionalnya ya Di dalam. Itu luas banget. Udahlah nanti mau ibu nangis. ya tadi ada dua lu tahu. Tapi ternyata berdua Jenis penelitiannya lu mau apa? Deskriptif. jenis penelitiannya apa? Satu orang doang. Jenis penelitiannya apa? Jenis penelitiannya yang aku nggak tahu. Iya makanya gue nggak isi ininya kan gue nggak tahu. Studi kasus masuk sih. Karena itu kan ada kasusnya kan. Karena lu cukup satu orang. Iya studi kasus ya. Karena lu ada kasusnya kan yang lu tahu. Iya. Ya udah boleh studi kasus, bisa. Pokoknya tuh karena kalau fenomena Studi i. udah selesai. Gitu ya? Iya. Studi. Ah, iya. I kali Beb. Udah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada ini opsi, ada dua judul. Jadi yang pertama itu ada tanggapan kalangan remaja Jakarta Timur terkait lesbian yang sudah dianggap normal. Terus yang kedua ini perspektif lesbian. Jadi bedanya ini yang perspektif kalangan remaja, ini perspektif lesbiannya sendiri terkait kenapa lesbian dianggap normal. Ya kan? Sekarang kan pasti kayak orang-orang kayak ngeliatnya, oh dia lesbian ya udah. Tadinya tuh gue tuh minta pendapat sama beberapa anak, maaf ya. Tadinya saya minta beberapa pendapat dari anak-anak komen mulu. Terus
kalau lebih ke nanya ke kitanya tuh pendapat kita justru senang. Ya, kayak Iya udah sih. happy, gue udah normal gitu. Iya, benar. Enggak, orang juga nggak tertarik gitu kan. Ya udah berarti tangkap maksudnya perspektif dari kalangan remajanya aja, terus kayak ini gue kerja lagi di Cibanti Jakarta Timur. Mungkin nanti kayak orang yang sekarang itu juga tentang orang yang gue tanyain, yang pastinya yang di kalangannya itu yang ada resikonya. Variabelnya lesbian, subjeknya remaja Cibubur Jakarta Timur, jadi sebenarnya deskriptif. Ya, ada yang perlu gitu nggak sih? Itu aja. Gue juga setuju tuh sama pendapat yang tadi. Kalau misalnya nanya ke lesbiannya, pasti dia ya setuju aja ya, emang normal di mata dia. Tapi kalau misalnya di kalangan remaja yang lain yang bukan dari kelompok tersebut ya mungkin ini perspektifnya berbeda. Jadi bukan tanggapan gitu, perspektif. Kalau tanggapan ya tanggapan lo. Tapi perspektif itu lebih ke personal nggak sih, maksudnya satu orang aja daripada ya. Enggak sih, enggak juga. Siapa nuklinya? Kalau tanggapan yang Tapi kan ini kan bisa kalau dari remaja. Kalau satu orang ya. Iya, kalau misalnya tanggapan justru malah yang satu orang. Oh, tanggapan itu satu orang. Lu ngambil judulnya yang atas apa bawah sih? tapi kalau Ya, tapi kalangan. dua bisa. Tapi kalau bisa diambil dua orang buat perbandingan nih yang satu. Oh iya. Bisa kita. Iya bisa, perspektif. Iya. Dua Jadi perspektif. Iya. Sudut pandang. sudut pandang. Kalau tanggapan ya Perspektif sih, tanggapan tuh kayak tanggapan kamu. iya tanggapan kamu ya sendiri. Ya gitu lah. Oke, jadi perspektif kalangan remaja Cibubur Jakarta Timur terkait lesbian yang sudah dianggap normal. Iya. Ini enggak sih lebih kalau misalkan tempat di Akia? Kayak tanggap kayak perfect. Iya. Perspektif kalangan remaja terkait lesbian yang sudah dianggap normal pada di Cibubur Jakarta Timur. Itu aja perspektif lesbian, langsung perspektif lesbian remajanya di akhir aja. Jadi ujungnya pada remaja Cibubur di Jakarta Timur gitu. Perspektif lesbian yang sudah dianggap normal di kalangan remaja. Perspektif. Pada kalangan remaja di Oh gitu aja kalangan remaja nggak apa-apa di depan. Boleh perspektif. Perspektif kalangan remaja terhadap lesbian yang dianggap normal di Cibubur ya. Ya. Oke, jangan ngomong. Berarti variabelnya lesbian aja kan? Apa namanya normal ini enggak kan? Tuh gue masih agak lanjut deh. Perspektif lesbian yang sudah dianggap normal di kalangan remaja takutnya ntar Pandangan aja kan subjeknya susah. nah ini gue opsi 2 judul tapi gue jadi ngambil yang atas. Enggak, iya maksudnya nanti kan judul tadi mau diganti kayak perspektif lesbian yang Perspektif. sudah normal di kalangan remaja Cibubur Jakarta Timur. Kan maksudnya kalangan remaja kan di belakangnya. Nah takutnya ini kayak Nanti rancunya jadi perspektif lesbiannya Iya. Nanti yang lain gue jadi perspektif kalangan remaja Iya, lesbian yang sudah dianggap normal di Iya benar. Iya, udah. Perspektif Iya. satu kalangan remajanya nggak perlu di situ, tapi Cibuburnya di belakang. Iya. Jadi perspektif kalangan remaja terkait lesbian yang sudah dianggap normal di Cibubur Jakarta. Iya. Itu apa tadi judul lu? perspektif kalangan remaja terhadap lesbian yang Terkait aja. oh iya terkait perspektif kalangan remaja terkait lesbian yang dianggap normal di Cibubur Jakarta Timur. Nah, udah benar. Lesbian Ini
Berarti nanyanya ke maksudnya dua pendapat kali ya, maksudnya yang di lingkungannya ada yang terserah. Oh, kontra. Tapi nanti jadi dari itu ya. jadi kan karena dia perspektif kan tadi iya, Sudut pandang jadi kan berbeda. bisa ada pendukung sama kontranya ya, Iya. bisa dijadiin simpulannya. Iya. Bisa? Bisa. Udah? Oke. Nanti penyebab dia setuju atau tidaknya itu kan bisa jadi Iya. pembahasan. Karena itu kan sesuatu yang tidak lazim di Indonesia, tapi Iya. kok ada yang nggak setuju. Oke. Udah? Cukup? Lagi yang lain? Ayo Ayo. Oke deh, terima kasih. Up. Kakak mengambil salah satu pertanyaan yaitu bagaimana tantangan yang dihadapi mahasiswa KMM. Jadi kayak diambil dulu itu persepsi mahasiswa terhadap tantangan dalam program penukaran mahasiswa luas di Universitas Muhammadiyah Kampung Kali. persepsi mahasiswa terhadap tantangannya apa? Mungkin kayak dalam lingkup pendidikan kita sendiri itu dalam PMN. Jadi kayak ada kayak misalnya kalian ada teman kenalan ada yang penting itu tuh kayak di sini kan kayak beberapa internet segala macam kayak kumpul tugas ada juga kayak absen gitu. Nah sedangkan ada salah satu teman ini yang dia tuh di akal tuh yang nggak pernah kayak gitu, jadi yang kayak nggak tahu banget kayak ketinggalan gitu caranya kayak mana kayak kesulitannya tuh kan kayak mana gitu. Kayak gimana sih? Persepsi mahasiswa terhadap tantangan. Nah, tantangannya kan misalnya ada teknologi, tantangan itu luas banget sayang. Non, dibilang dulu kan. Silakan. Tantangan dan juga perbedaan akademik Tadi kita mau ngebahas apa tadi tentang salah satu hal bermasalah itu kayak kita nih kalau ujian apa biasanya pakai internet terus kayak absen segala macam internet kan dulu. Nah teman ini nih di saat kalau tuh nggak yang kayak gitu. Di sana nggak pakai internet manual. persepsi mahasiswa terhadap perubahan. Jadi perubahan Apa aja tantangannya? Mungkin kayak ada yang tugas dari sini ya gitu ya, kayak struktur lapangan ujiannya di tangan susah banget gitu. Kayak misalkan kayak suruh wawancara orang sekitar sini, tapi kan kayak nggak kenal orang-orang sini, jadi kayak nggak tahu harus kemana ini gitu. tantangan akademik. Jadi kayak tantangan akademik ada tantangan itu iya Tantangan akademik. iya dia juga harus bisa aja tantangannya ada adaptasi sama lingkungannya terhadap dia itu terlalu luas kalau itu ada akademik dan tertentu itu akademik kan ya tadi Kayak katanya tiba-tiba perubahan ini kan, tentang lapangan itu. Iya sih tantangan akademik soalnya karena ada beberapa mahasiswa tuh yang dia tuh kayak sistemnya tuh kayak nggak pakai siakat. Nggak usah pakai persepsi mahasiswa nggak sih? Kalau gimana kan? Soalnya kalau misalnya pakai tantangan akademik itu kan kalau di UHK sini kan ada siakat atau sepada gitu ya. Nah beberapa mahasiswa itu ada yang belum pakai ternyata. Kayak olu gitu-gitu. Ya kenapa kan? Iya, kayak kalau misalkan pakai persepsi mahasiswa kayaknya kurang nggak sih? Persepsi. Jadi tuh dia menyebutkan tentang tantangan itu dalam diri dia tuh gimana. Apa aja. Tapi kalau misalkan ada persepsi mahasiswa di depan, maksud gue persepsinya boleh, cuman kayaknya enggak. Iya, maksudnya kayak lebih baik kayak misalkan analisis tantangan akademik gitu. Ya kan lebih nyambung, nggak usah pakai persepsi mahasiswa gitu maksud gue. Jadi langsung ini aja persepsi terhadap itu. Tahu. Analisis tantangan akademik.
Iya. mahasiswa ini. Udah gitu kan persepsi itu kan nggak semua. Iya. Jadi ini ya diganti ini ya, analisis tantangan akademik dalam ya program bantuan berbinas Iya. variabelnya sama Pada dalamnya dalam analisis tantangan akademik pada dalam program pertukaran mahasiswa. Biar menjorok ke Iya. pertukarannya gitu ya. Analisis tentang kalau pada programnya takutnya kita analisis programnya. Ini aja samain kemarin judulnya apa? Si Cinta. Tentang pertukaran juga. Kayaknya dia hampir sama kayak aku deh. Iya, ujungnya samain aja. Apa? Aku ini. Gua paling show. Nah kemarin apa kalau Pada mahasiswa PMM ini Nah, itu aja. dokter. Iya, gitu aja. Kalau kan sama aja kan PMM sama piagam pertukaran mahasiswa kan sama kan istilahnya? Iya. Ya udah, cuman beda itu doang. berarti variabelnya jadi tantangan akademik ya. Iya. Pada ya tadi awalnya apa pakai analisis ya? Iya, boleh. Tantangan akademik Pada pada mahasiswa PMM. Nah, gitu aja. Boleh. analisis tantangan akademik pada mahasiswa pertukaran kita Kak ya. Pada mahasiswa PMM boleh pertukaran. Tantangan akademik. Soalnya kan tantangan doang luas banget. Iya maksudnya tantangannya. Kenapa kayak tantangannya teknologi? Itu bukan teknologi doang Mas. Iya. Lebih ke mengerucut ke akademiknya. Tantangan. Akademik dan tantangan. Jenis penelitiannya Tapi aku mau tanya sih tadi kan studi kasus ada yang bilang itu satu orang ya. Kalau berarti nggak bisa ya lebih dari satu orang gitu. bisa? Kalau saya kasus Tadi katanya dibatasin berapa? kalian tuh bisa nih kalau misalnya buat semua data yang diambil ya udah cukup pas kalau misalnya ngerasa butuh dari perspektif lain ya udah pilih. Tapi nggak pakai studi kasus. Kalau menurut aku nggak cocok pakai studi kasus ini. Soalnya kalau tadi kan itu subjeknya itu harus Satu, menjorok satu, dia satu. mengalami hal itu gitu loh. Narasumbernya bisa bebas. sedangkan kalau ini kayaknya lebih ke deskriptif nggak sih? Kalau studi kasus misalnya Ale ini misalnya punya masalah. Nah, narasumbernya bisa banyak. Tapi yang masih bersangkutan sama masalah Ale. Paham nggak? Oh iya. Bukan beda orang. Gitu. Kalau beda orang itu bisa jadi kasus. Karena kalau studi kasus ngebahasnya kasus aku. Hanya satu. Bisa deskriptif, bisa deskriptif. Iya. Udah ada tambahan lagi? Dazan mempersingkat waktu. Jadi untuk pertanyaan ini bagaimana peran mahasiswa sebenarnya role player dalam interaksi sosial. Dan judulnya itu peran mahasiswa saat bermain role player terhadap interaksi sosial di media WhatsApp. Variabelnya itu interaksi sosial. Jadi mahasiswa nggak ini kan karena role player ini mencakup luas, jadi tahu mahasiswa ini gimana. Terus jenis penelitian apa penelitiannya itu dari Oke. Kenapa Sakti ngambil penelitian ini coba ceritain dulu. mungkin karena aku ada di dalam suatu role player ini, jadi aku mau Apa sih? Keresahan kamu itu apa sih? interaksinya sih, interaksi itu di dunia nyata sama di dunia virtual gimana. Maksud dari peran mahasiswa itu apakah mahasiswa punya peran ketika di dalam role player itu peran mahasiswa? Oh ada
Role player itu kayak apa? Role player tuh apa sih? Oh, gua tahu tuh, yang suka di line juga gitu ya. Iya, di sebuah platform dia. Tapi ini aku ngambilnya di surat. Oh, I see. Iya, peran mahasiswanya. Sekarang kan peran mahasiswa saat bermain role player. Oh, nggak ada peran mahasiswa, apakah? Kayaknya kamu ngapain biasanya? Iya, lebih iya, bukan peran mahasiswa. Iya. Ya udah berarti ya. Jadi Septi ini merasa bermain role player itu punya oh, jadi Septi ngerasa kalau misalnya lagi bermain role player itu interaksi sosialnya itu Lebih berbeda sama di dunia nyata. lebih berbeda nih sama di dunia nyata gitu. Jadi dengan dampak permainan PayPal. Iya, dampak Permainan FPS ada interaksi sosial di dunia jadi pada Interaksi sosial. pada interaksi sosial. Jadi si dampak dari permainan itu karena tadi beda kan. Kayak ini jadi kalau misalnya di RP mungkin dia extrovert, main di sini jangan rame lah. Tapi di kehidupan nyatanya ada yang lebih diam, ada yang kayak gitu di aja gitu. Nah berarti lebih ke dampak nggak sih? Karena dia terlalu asik. Bukan game, bukan karakter. Lu jadi misalkan di Itu kan dia kan dalam salah satu dia tuh juga bermain tapi kan bermain dalam tiga kelompok salah satu jenis teknik kan bukan. Yang satu nanti aspek itu bisa gini. Kalau suka BTS, Iya, iya, iya. PP lu jadi jungkok. Lu PP lu jungkok, lu berani jadi jungkok gitu. Iya, lu berinteraksi seakan-akan lu orang itu. Bukan game, bukan game. bermain peran. Nah, Iya. Gue kira tuh ya udah. bukan game, bukan game. Game ini. Bukan. Ya gitu. Ya kan. Rocky nasinya kayak by chat atau By chat doang, chat doang. Di dunia online itu kita nggak bisa Iya, nggak boleh ngungkapin identitas. fotonya Foto itu Foto artisnya. si artisnya. Dia tuh nggak tahu kita tuh siapa. Aslinya. dari yang dua ini ya itu juga banyak mainnya tuh di RP. Ya iya. mereka juga banyak yang di sana Korea juga kok biasanya. Iya. Iya. Gue juga baru tahu dari saudara gue kemarin. Iya. Emoji lu siapa gitu. Dan lu juga bisa ngubah peran lu. Nah, iya. Tahu. Aku main ini soalnya dulu. Bukan aplikasi. Sekarang kita udah tahu nih. Permasalahannya itu ternyata kita pikirannya sama. Berarti sekarang kita fokus lagi. Oke. Ya, Sakti. Gimana? Berarti judulnya mau apa nih? Gitu. Berarti kan pengen tahu nih pertanyaannya. Jadi apa sih dampaknya seseorang ketika main role player terhadap interaksi sosialnya gitu? Gitu. Kalimatnya judulnya. Di media WhatsApp terhadap interaksi sosial. Kalau nggak usah pakai WhatsApp ya. Biasa di Iya, Ya nggak usah
Ya intinya role playnya itu. Kalau Banyumas itu Jawa Timur ya? Tahu? Coba cek dulu. Interaksi sosial remaja boleh. Sosial remaja boleh. Remaja di Seseorang harus remaja. Seorang mahasiswa pasti nggak usah pakai mahasiswa. Kalau kata bapak gue remaja mahasiswa. Terhadap mahasiswa. Dah. Kalau mengetahui bagaimana mahasiswa bermain di LPS gimana? Sedangkan LPS itu kan dibentuk. Iya, ditutupin. Ada yang ditutup, ada yang buka gitu. Misalkan aku udah dekat sama apa? Yang pakai face cleanser juga. Nah, kita bisa tukar muka asli gitu. Kalau Saya boleh juga. Tapi kita ada sekolah ya dari oh ya. Biasanya tuh dia kayak kalau misalnya di Vinta itu kan LGBT dia ada grup-grupnya sendiri kan. Iya. Nah biasanya di situ ada misal grup RP tentang ini, grup RP ini biasanya tuh ada. Ada. Oke. Sumpah demi Allah boleh banget. Tadi. Aku mau jadi udah. Shh. Udah ini udah. Jenis penelitiannya ada di bawahnya. Oke, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya. Di sini kenapa saya ngambil sekolah? Karena ini tempat waktu kejadian saya di SD. Nah itu kenapa saya ngambil itu? Nah itu kan variabelnya kan bullying yang benar kan. Terus subjeknya itu siswa-siswi kelas 3 dan kelas 6 SD. Jenis penelitiannya itu studi kasus. Faktornya itu terjadinya itu nggak mau saya spill karena kejadiannya itu udah lama gitu kan. Mungkin trauma saya gitu kan. Nah, terus analisis penyebabnya judulnya analisis penyebab bullying. Analisis penyebab bullying siswa Kayaknya siswa aja deh. enggak kan ini tadi kasus, berarti ada kasusnya dong. Kasusnya siapa? Kasus Enanda. Oke. Berarti analisis penyebab bullying. Variabelnya bullying. Ya, analisis penyebab bullying. Oh jadi Enanda tuh pengen penyebab dari dulu pernah dibullying tuh kayak gimana? Itu benar apa? Oh gitu. Oke. Penyebabnya sekarang jadi kayak gimana? Terus yang diteliti kamu sendiri. Iya. Berarti subjeknya Subjeknya aja lagi. boleh. Kamu nulis diary? Enggak, maksudku gimana ya? Enggak. Studi kasus, gue juga belum tahu sih ya. Kalau studi kasus meneliti kasus sendiri itu gimana? Boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Gimana Ibu Lulu? Kurang tahu sih kalau buat nganalisis tentang Kasus tuh sedikit ya subjeknya. ya. Cuma pertanyaannya boleh nggak? Ini kan kasusnya dia, kasus dia sendiri itu boleh nggak? Iya.
Dan kamu kan berarti gini loh, ini kan berarti kamu meneliti tentang kamu sendiri kan, dan objek atau subjek yang dijadi korban bully kan berarti kamu sendiri. Dan mau nggak mau kamu kan menganalisis penyebab bullying itu berarti menanyakan kepada subjek si pembulinya, dan kamu itu sebagai korban apakah kamu sanggup untuk mewawancarai pembuli kamu sendiri gitu, sedangkan kamu memiliki trauma itu kan gitu loh. Dan nanti malah nggak jadi objektif sebagai Iya. jadi kamu malah jadi menjuruk pada satu titik gitu. Kalau mau ya sudah cukup. Kalau mau jangan cari kasus, misalnya deskriptif, analisis penyebab bullying, misalnya penyebab bullying di SD atau Iya bisa. Jadi faktor yang kalau nggak jangan penyebab, bukan penyebab, jadi dampak. Gitu. Iya dampak. Bisa dampak, bisa penyebab. Jadi kenapa kalau ini kan penyebab, kenapa dia dibullying? Itu kan pertanyaannya. Kalau misalnya kalau dampak, setelah dibullying itu jadi kayak gimana dia? Gitu. Paham toh? Iya, bisa nih. Jadi kalau misalkan penyebab itu kan nanyanya kepada pembulinya. Kalau dampaknya itu kan berarti dari si korbannya. Jadi dampaknya itu kenapa gimana habis dibully tuh hal-hal apa aja sih gitu yang terjadi setelahnya gitu. Dan Anda mau subjeknya si pelaku atau si korban sekarang? Korban. Hah? Pelaku atau korban? Korban. Dampaknya. Berarti dampak. Ganti gini. Dampak. Analisis dampak. Analisis dampak bullying Di SD. pada siswi. Analisis dampak bullying terhadap apa, misalnya terhadap kesehatan mental, Terhadap apa yang mau interaksi? kamu gapnya apa? Kan kita udah tahu nih bullying. Kamu rasa yang kamu rasa itu gapnya ini karena dibullying tuh dia jadi begini, itu kan? Iya. Apa? Apa? Kesehatan mental tuh luas toh. Apa? Dikerucutin lagi biar kamunya lebih gampang. Kesehatan mental, depresi, ada stres, ada trauma, ada atau enggak dia ngasih penerimaan diri dari korban bullying. Depresi sama trauma, nggak kebanyakan. Enggak, itu banyak loh. Banyak kalau kamu Depresi itu banyak loh. tingkatannya banyak. Depresi itu udah berat juga soalnya. Bullying aja udah berat loh. Iya. Bullying verbal apa sih? Iya, udah nggak usah luas-luas. Analisis dampak bullying. Itu tuh yang kabur saya nggak absen itu. Itu yang kabur saya nggak absen, biarin itu Kiki sama Pak Kotia. Hadap PJ. Jadi kabur. Ya. Bisa terhadap Kepercayaan diri iya boleh kepercayaan diri ya. bisa. Jadi kamu terhadap Gapnya apa? Kamu mau apa maksudnya? Terhadap yang sekarang yang apa gimana ya? Yang mau kamu bahas itu terkait kognitifnya atau mentalnya atau kepercayaan dirinya. Iya itu saya percaya diri, interaksi, mental banyak tadi yang dibilang kan. Berarti apa? Duduk Interaksi langsung sosial. Interaksi sosial katanya. interaksi sosial boleh terhadap interaksi sosial mungkin aja usah kasih titik-titik dia mah terhadap interaksi analisis dampak bullying terhadap interaksi sosial pada siswa SD Kenapa harus pakai siswa SD? kalau mau jangan kalau misalnya ini kan dampak berarti udah pernah terjadi boleh dong terhadap remaja boleh, terhadap orang dewasa boleh, terhadap mahasiswa boleh. Anda maunya apa? Yang diwawancarai kalau SD kelas SD diwawancarai agak lama. Iya benar. Dan subjeknya harus
SMP aja. Ada kenalan SMP yang pernah dibully. Tahu. Ya. Kenapa nggak mahasiswa aja? Aku aja di bawah Tuh, bersedia. Pada seseorang aja nggak sih? Pada seseorang juga boleh nggak sih? Iya. Enggak, kalau sesuai nggak ada. Mendingan kalau ada remaja aja udah titik. Ya udah, siswa SMP. Udah pada Remaja SMP. Ya udah remaja. Pada remaja lo boleh SMP, SMA. Nah, itu variabelnya. Nanti udah bullying benar. Subjeknya ganti. Sini. Korban bullying. Remaja korban bullying. Bener-bener. Praktek di sini. Jenis penelitian jangan studi kasus nggak sih? Iya jangan. Deskriptif aja. Deskriptif. Ini apa? Jakarta deh. Ada foto. Ada lagi ya, coba dari teman-teman yang lain. Tadi lo tanya. Sudah. Tadi SD. Yang faktor-faktor apa saja itu apa saja biar nggak bingung nanti dianya. Itu tadi pertanyaannya. Udah nggak usah pertanyaan. Pertanyaannya apa? Nggak usah ya udah apa saja. Enggak, bentar ya. Tadi Ler. Sabar. Ini operator. Udah manual aja manual. Nah, Dah. Nah, oh aku dengarnya gara-gara turun dulu emang betul. Teman-teman yang lain enggak. tapi Hernanda udah paham tentang ini. Coba jelasin pelan-pelan. Jadi apa nih maksudnya? Kan judulnya analisis dampak bullying terhadap interaksi sosial pada remaja. Berarti yang Hernanda pengen tahu itu adalah dampak bullyingnya terhadap remaja. Terhadap interaksi sosialnya. Gitu. Kalau mau variabelnya interaksi sosial nggak sih lo? Interaksi sosial, variabelnya bukan bullying, Variabel. Capek banget. Foto ulang. Yang tadi hapus. Foto. Udah. Nah, tolong.